Dan untuk membahas terkait dengan kasus yang bergulir dan status hukum yang saat ini sedang dijalani, kita akan bahasnya bersama dengan pakar hukum pidana. Ada Prof. Hipnu Nugroho. Selamat pagi, Prof. Hipnu. Selamat pagi, Mas. Baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Kalau kita melihat hari ini, Joko Widodo akan memberikan klarifikasi setelah sebelumnya itu sudah menyerahkan Prof. Hipnu berbagai dokumen asli, termasuk dengan ijazah katanya. Tapi sebelumnya juga Joko Widodo itu melapor ke Polda Metro Jaya, tapi hari ini ke Barreskrim Polri. Jadi mana yang akan didahulukan atau yang diprioritaskan laporannya kalau begitu? Ya, kan ada dua laporan yang terkait. Pertama yang di Barreskrim tentang tudingan ijazah. Yang kedua adalah di Polda terkait dengan penghinaan, fitnah. Nah, fitnah terhadap Pak Jokowi yang merasa terhina sehingga menjadikan suatu delik aduan. Yang hari ini kalau di Barreskrim berarti adalah untuk membuat bukti-bukti atas tudingan penggunaan ijazah palsu. Nah, itu. Nah, dengan demikian dalam seperti ini adalah karena Pak Jokowi yang dituding, maka Pak Jokowi yang diperiksa oleh Barreskrim sebetulnya bagaimana sih tentang ijazah itu, di mana diperoleh, kapan, tahun berapa, dalam mata kuliah, dalam fakultas apa. Nah, itu akan diklarifikasi dan bukti-buktinya mana. Dan itulah. Karena ini kayak kemarin kan Pak Dirkrim kan sudah menyatakan, Barreskrim menyatakan bahwa kesaksian sudah hampir 90 tinggal 10 lah. Klarifikasi dari bukti-bukti yang atas tudingan ini yang akan diperiksa oleh Barreskrim untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah dikumpulkan sebelumnya atas suatu pemeriksaan saksi. Nah, yang pertanyaan kemarin kan kalau nggak salah ini masih klarifikasi, jadi masih lidik. Jadi dalam suatu hukum itu ada pemeriksaan pendahuluan itu ada penyelidikan dan ada penyidikan. Kalau penyidikan itu bagian dari klarifikasi untuk mengungkap suatu perkara, kalau penyidikan bagian suatu tindakan untuk melakukan bukti guna menentukan tersangka. Nah, ini saya belum tahu batasannya, apakah yang masih terkait dengan terlapor kemarin sebagai klarifikasi atau yang bagaimana. Begitu, Mas. Prof. Hipnu, kembali lagi ke soal substansi untuk klarifikasinya. Sebelumnya juga Joko Widodo sudah menyerahkan ijazah asli, mulai dari SMA sampai dengan universitas. Ada fotokopi ijazah serta legalisirnya. Kemudian ada fotokopi sampul dan lembar pengesahan skripsi. Nantinya dari dokumen-dokumen ini, apa yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut oleh penyelidik dan kira-kira klarifikasi apa yang benar-benar dicari oleh tim penyelidik? Ya, karena ini kaitannya dugaan kepalsuan, maka yang bersangkutan betul sekarang Pak Jokowi hadir untuk memberikan suatu penjelasan, yang kemudian dari penjelasan itu bagian sebagai bentuk keterangan saksi. Saksi itu ada bisa saksi pelapor, saksi terlapor, dan sebagainya, yang kemudian akan melihat sebetulnya kondisi ijazah sembarnya itu seperti apa. Kan itulah. Apakah kondisi ijazahnya itu identik atau tidak identik? Yang dipermasalahkan kemarin kan kalau kita tidak salah kan karena unggahan. Nah, dari unggahan itu selaras nggak apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang sekarang ini? Kalau yang dari unggahan itu selaras, berarti ada suatu problem. Karena kemarin di media sosial kan terkait dengan unggahan-unggahan. Nah, unggahan itu selaras nggak dengan yang sekarang, yang terhadap di Pak Jokowi ini? Karena kalau kita lihat UGM sudah memberikan klarifikasi. Itu bagian syarat formal. Karena sebagai lembaga perguruan tinggi untuk menjelaskan bagaimana Pak Jokowi sudah kuliah, sudah selesai dan sebagainya, sebagai pihak rektorat sudah memberikan, sudah clear seperti itu. Syarat formal. Sekarang syarat materialnya tergantung selembar ini ya. Selembar itulah yang nanti akan diklarifikasi oleh pihak-pihak oleh pihak Barreskrim untuk menentukan apakah ini betul clear seperti yang diselarkan dalam UGM, ataukah ini yang sudah dipunyai sejak awal, apakah ada suatu perubahan. Perubahan itu memang kan informasinya dulu pernah kalau nggak salah ada pernah hilang dan sebagainya. Nah, apakah seperti itu? Karena kalau bicara ijazah itu cuma satu yang dikeluarkan pada pihak yang bersangkutan. Lembaga itu hanya mempunyai dokumen nomor ijazahnya aja. Ya, jadi kalau sampai suatu kehilangan itu ada catatan kehilangan yang kemudian ada duplikat untuk ijazah pengganti. Nah,
Ini tidak tahu Baris Krim mau arahnya kemana. Apakah untuk memperkuat bukti-bukti yang kemarin sudah diperiksa oleh Baris Krim, oleh klarifikasi kemarin, ataukah ini tersendiri kaitannya dengan bukti yang akan dijadikan sebagai bahan yang sebagai bentuk bahwa ini adalah identik atau tidak identik. Gitu. Bicara lebih spesifik lagi, ada yang kemudian beredar di masyarakat itu kan dugaan font di ijazahnya itu Times New Roman, yang dianggap kalau Times New Roman itu seharusnya belum ada pada saat di tahun Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo itu berkuliah atau mengambil pendidikan S1 di sana. Nah, untuk menganalisa sampai sedetil itu kira-kira butuh berapa lama dan butuh bukti-bukti apa lagi kira-kira, Prof. Hipnu? Ya, itulah yang sekarang masuk lab 4, laboratorium forensiknya. Lab 4 itu untuk memperkuat ya. Lab 4 dihadirkan dalam rangka ada keraguan. Misalkan ya. Keraguan ini yang aku dijawab, ya sebetulnya kalau ini memang cepat, harusnya cepat ya, karena kita menganut asas cepat ya. Peradilan itu harus cepat. Jadi pemeriksaan apalagi kasus ijazah kan sebetulnya tidak mudah. Ya nggak sulit amat lah kalau font, kemudian tinta, kemudian stempel itu nggak sulit amat. Kan jelas semua pembandingnya di UGM sudah ada pasti. Teman-teman Pak Jokowi sudah ada, tinggal clear kan gitu kan. Lah di sini saya kira asas kecepatan lab krim yang ada di Mabes Polri sebagai taruhan bagaimana suatu perkara cepat selesai. Karena kita semua menginginkan ya perkara cepat selesai. Oh hasilnya identik dan kemudian nanti ada pembanding lagi identik ya sudah clear berarti tudingan terhadap penggunaan ijazah palsu tidak terbukti. Misalkan seperti itu. Atau sebaliknya, lah itu yang menjadikan suatu perdebatan sekarang ini. Jadi istilah font, istilah tanda tangan itu sebagai bentuk level untuk menguji yang biasanya kasus-kasus kepalsuan surat. Mas. Misalkan sertifikat palsu ada. Kemudian surat-surat palsu itu sering terjadi kalau suatu pembuktian kok identifikasinya mana, hasil labnya mana. Itu yang akan dikembangkan. Oh, hasilnya tidak identik. Oh, berarti bermasalah. Oh, hasilnya ternyata identik. Oh, berarti tidak bermasalah. Nah, ini kita tidak tahu hasil lab krim mudah-mudahan secepat mungkin untuk menilai font, stempel, tanda tangan, nomor, dan sebagainya. Prof. Hipnu, ada lagi yang menarik ketika berbicara soal kasus ini sudah masuk gugatan di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, dan juga Surakarta. Dari gugatan-gugatan ada yang dari advokat dan juga yang di Surakarta itu adalah dari seorang pengacara. Ini kan berjalan nih proses hukumnya. Dari dua sidang yang berjalan tersebut bagaimana bisa mempengaruhi nantinya proses penyelidikan yang saat ini sedang dilakukan di Barreskrim? Ya, kalau yang terjadi di Sleman itu kaitannya dengan rektorat. Kaitannya dengan rektorat. Kalau yang di Solo yang saya lihat adalah kaitannya dengan perbuatan melawan hukum. Kaitannya dengan penggunaan seperti ini. Nah, ini suatu yang berbeda semua. Yang berbeda semua. Kalau yang terjadi di Jogja maupun di Solo itu adalah penyelesaian keperdataan. Dalam konteks hukum, barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Di sini pure yang membuktikan adalah yang menuduh. Hakim pasif. Makanya sepanjang hakim memerintahkan untuk diperintahkan ijazah masuk baru. Tapi pasif. Tapi kalau yang terjadi di Barreskrim adalah mencari pembuktian material. Pembuktian yang sebenar-benarnya. Jadi kalau yang di Solo Jogja pembuktian formal, jadi kalau nanti sudah ada aslinya, ya sudah ini jasanya. Oke, clear, udah. Nah, sekarang di Barreskrim adalah mencari kebenaran material. Oleh karena itu dalam seperti ini, polisi berkewajiban untuk menjelaskan karena ada dugaan ya. Kedugaan ada sesuatu yang tidak jelas atas jasa yang bersangkutan. Karena ada dugaan itu makanya perlu ilmu bantu dalam mencari kebenaran. Apa ilmu bantu tentang forensik? Apa? Tentang misalkan tanda tangannya, tentang tintanya, tentang fontnya. Jadi bukan digital, tapi tentang surat yang terjadi dalam ijazah itu yang akan dikaji. Nah, dengan demikian mencari kebenaran material itu sebagai ilmu hukum untuk membantu bagi polisi, bagi hakim untuk menentukan suatu perkara ini. Oh, ini identik atau tidak identik. Kalau di Jogja hanya kebenaran formal. Begitu. Baik, tentu kita nanti akan menunggu bagaimana klarifikasi yang akan diberikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tapi yang jelas yang dilakukan di Barreskrim kali ini adalah terkait dengan penggunaan ijazah palsu yang dilaporkan. Yang terlapornya adalah
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara kalau yang laporan sebelumnya yang di Polda itu adalah terkait dengan fitnah atau hinaan yang disampaikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kita akan lihat nanti bagaimana proses yang berjalan. Terima kasih pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho telah memberikan pencerahannya bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.